Halo teman-teman Bebek Podcast, balik lagi bersama saya dengan Ivan Sebastian dalam siaran Bebek Podcast. Kali ini saya akan bahas tentang mau lanjut S2 atau enggak. Nah, untuk tahu seperti apa, langsung aja. Saya akan berikan tips untuk kalian mau lanjut S2 atau enggak. Oke, inilah 10 tipsnya. Pertama, nah biasanya kalau buat teman-teman mau lanjut S2 itu kan mikir, aduh lanjut apa enggak ya? Dari S1 baru pusing mikirin skripsi, terus udah mau lanjut S2 yang harus mikirin tesis. Nah terus gimana? Oke, gini, pertanyaan pertama tanyakan gitu ke diri kita sendiri, ke diri kita dulu. Kira-kira nih, apa tujuannya kita sekolah lagi? Why? Kenapa kita harus sekolah lagi? Nah, jadi ada beberapa hal. Pertama, kita mungkin ada punya plan untuk switch karir kita untuk lebih baik di pekerjaan. Kedua, misalnya kita juga ingin naik menjadi suatu persyaratan untuk naik jabatan di kantor atau di pekerjaan. Nah, itu menjadi dua alasan yang kuat. Dan yang terakhir, harus juga tanyakan lagi apakah kita mau jadi dosen atau enggak. Mungkin aja kalau melanjutkan S2 itu pengen jadi dosen atau jadi pengajar di universitas. Nah itu coba tanya dulu, purpose ini harus jelas, tujuan ini harus jelas. Jangan sampai nanti ketika udah kuliah ternyata di tengah semester jenuh gitu ya. Nah kebetulan saat ini juga saya sedang melanjutkan studi dan mau sharing juga ke pengalaman ke teman-teman. Pasti namanya kuliah S2 juga ada titik jenuhnya ya, tapi ada di mana juga titiknya fun gitu ya, kita bisa belajar lebih banyak gitu ya di kuliah S2. Yang kedua, tentukan jurusan yang kalian mau ambil. Misalnya gini, kalian bidang pekerjaannya sama waktu S1 nggak nyambung nih. Tapi karena kalian suka pekerjaan di kantor itu, kalian pengen mengembangkan di bidang itu. Boleh tuh ambil kuliahnya yang sama. Tapi jangan sampai juga ngambil yang beda-beda banget. Sampai kalian akhirnya juga bingung nanti bikin tesisnya gimana. Karena kan nanti di akhir pengerjaan kalian itu harus bikin tesis untuk penelitiannya gitu. Jadi pastikan dulu jurusannya yang spesifik, kalau bisa juga yang linear dengan S1-nya, supaya ketika kalian nanti melanjutkan penelitiannya bisa melanjutkan penelitian yang waktu S1 atau juga bisa mengambil satu topik yang lain. Fokus risetnya tuh bisa yang baru atau fokus risetnya dengan spesifik bidang yang sebelumnya. Jadi misalnya kalian ngambil desain, ya spesifiknya nanti juga ngambil desain budaya misalnya gitu. Atau misalnya desain komunikasi visual, ya desain komunikasi visual. Manajemen, ya lanjut S2-nya manajemen. Kalau misalnya hukum, S2-nya ya juga lanjut hukum. Akan lebih baik kalau linear. Apalagi kalau mau jadi dosen akan lebih punya spesifikasi bidang yang lebih linear. Walaupun sekarang juga banyak dosen yang mungkin bidangnya beda-beda gitu ya. Mungkin S1-nya ekonomi, keduanya manajemen, itu masih berhubungan. Tapi ada juga yang berbeda gitu ya. S1-nya teknik, magisternya desain. Ada juga yang seperti itu. Oke, itu yang kedua adalah tentukan jurusannya. Kalian jangan ikut-ikutan temen. Nah ini yang parah nih, kalau ikut-ikutan temen, kalau iya cocok, teman kamu bisa jadi cocok, tapi belum tentu kita cocok sama jurusan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, riset dulu kurikulum dan profil dosennya. Kenapa ini perlu? Karena ketika kalian mau kuliah S2, cek dulu riset dan kurikulum itu profil dosennya. Lihat, yang saya maksud di sini profil dosen. Di situ kan lihat juga lulusan dosennya itu bagus dan berkualitas nggak, sesuai dengan bidangnya nggak. Kemudian juga kalian cek lagi kurikulumnya, kan biasanya suka ada misalnya ngambil S2 belajarnya tentang apa aja sih. Biasanya di website itu ada materi-materi di kampus yang akan diberikan gitu ya, pelajaran-pelajarannya seperti apa, mata kuliahnya seperti apa, itu akan diberikan di website. Biasanya ada beberapa yang menampilkan, atau paling tidak lihat apa sih profil lulusan ketika lulus magister desain dari kampus tersebut. Berikutnya, nah ini juga penting ya, kita perlu lihat bahwa S1 sama S2 ini ada perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam hal penelitian. Yang kita lihat juga nih, kalau penelitian S1 itu kan memang dia levelnya tuh baru di tahap awal. Nah S2 tuh lebih mendalam. Jadi ketika kalian mau kuliah S2, yang tips yang kedua, kalian harus siap untuk riset lebih dalam. Kalian harus mikirin risetnya itu lebih punya kebaharuan. Nah itu penting banget ya. Jadi nanti kalau mau lanjut S2,
disiapin dulu kira-kira materi-materi yang dulu pernah S1 dibuat, data-data penelitiannya disiapin, jurnal-jurnal atau artikel-artikel atau sumber jurnal yang ada dikumpulin dulu, masukin aja tuh di Mendeley, di-upload. Nanti saya kasih tips gimana cara buat masukin artikel ke aplikasi Mendeley supaya kalian bisa track record juga tuh, lihat jurnal-jurnal yang sebelumnya bisa kepakai nggak untuk penelitian berikutnya. Nah, penelitian untuk di sesi kelasnya juga kan ada yang namanya kuliah online, hybrid ataupun offline. Nah, kalian lihat juga ketersiapan waktu kalian, kira-kira waktu kalian fleksibel nggak buat kuliah online atau kuliah offline gitu. Kalau enggak ya cari yang hybrid atau yang online. Berikutnya, kelima, siapkan finansial secara matang. Kenapa? Karena pada saat kuliah S2 sebaiknya itu kalian udah nabung dari S1. Terus gimana kalau misalnya biayanya beasiswa lebih bagus lagi? Atau misalnya gini, kalian udah siapkan anggaran dana yang paling tidak sudah ada sampai kan kuliahnya 2 tahun, paling nggak kalian udah punya 2 semester. Itu akan lebih baik ketimbang kalian sambil kuliah masih ngumpulin, karena biaya kuliah S2 cukup berat, belum lagi biaya penelitian untuk riset, biaya untuk observasi lapangan, itu kan butuh dana, butuh waktu dan tenaga kalian. Dan memikirkan itu aja tuh udah cukup berat. Jangan sampai nanti dananya nggak ready, kalian juga tetap lanjut kuliah S2, tapi jadi mikirin juga bayar kuliahnya repot gitu. Jadi kalau kalian dananya udah ready ataupun dapat beasiswa, kalian bisa fokus pada penelitiannya. Karena jujur aja penelitian S2 nggak gampang, cukup berat. Jadi bisa kebayang kalau misalnya kalian harus meneliti pertama lah misalnya artikel-artikel dalam bahasa asing, berarti kan butuh kemampuan kita untuk mentranslating. Oh ya, bahasa Inggris juga penting ya. Ini berapa kali saya sering juga dengar kalau di podcastnya Kita Wiryawan selalu mengamplifikasikan bahwa bahasa Inggris itu penting banget, baca itu budaya yang penting banget. Walaupun di Indonesia memang budaya membacanya cenderung kurang ya, jadi mungkin perlu buat teman-teman ini juga bisa menginspirasi, coba banyak baca-baca lagi artikel-artikel, banyak baca lagi buku-buku supaya menambah pengetahuan. Berikutnya, dari sekarang mulai yang selanjutnya yang keenam. Nah, yang keenam ini mulai dari sekarang cicil administrasinya. Apa aja sih administrasinya? Misalnya kalau kalian tuh mau studi ya, siapin tuh dulu hasil tes IELTS-nya atau TOEFL-nya, kemudian pernah tes potensi akademik itu disiapin dulu, karena kan mau masuk S2 pasti ada TPA, tes potensi akademik, kemudian surat-surat rekomendasi dari dosen waktu S1 itu juga jadi penting. Atau kalau misalnya udah kerja, bisa ada beberapa kampus yang menerima surat rekomendasi dari atasan ketika kalian melanjutkan studi S2. Nah, memang studi S2 kan salah satunya juga buat pengembangan karir ya, jadi mungkin juga ada beberapa kantor ataupun perusahaan yang mendukung karyawannya untuk kuliah S2. Selanjutnya, yang ketujuh, nah buat rencana draft untuk penelitian atau proposal tesis. Maksudnya kayak apa sih? Paling nggak ya sama sebenarnya sama dengan penelitian S1, kayak ada tujuan judul penelitiannya kalian mau ambil apa, kemudian tujuannya apa, latar belakangnya seperti apa. Nah itu dibuatin dulu aja layaknya proposal S1, tapi paling nggak draftnya udah disiapin, ditambahin tuh novelty atau kebaruannya di penelitian S2 ini apa, impact penelitiannya tuh mau kayak gimana, dampaknya atau signifikasi penelitiannya mau kayak gimana. Itu penting banget karena buat ini sharing pengalaman juga ya, karena ketika kita nggak siap nanti kita bakal lama juga buat nentuin risetnya kita seperti apa. Jadi mulai dari sekarang jangan sampai kayak saya nih nentuinnya lama banget, mikir lagi dan akhirnya untungnya masih bisa kekejar gitu. Jadi kalian tipsnya buat teman-teman dari sekarang kalau mau S2 udah mulai susun tuh, jangan sampai terlambat. Next, berikutnya, oke, saya lihat contekan dulu nih. Yang ke-8, jujur pada diri sendiri soal manajemen waktu. Karena gini, kalau sambil kerja harus ngatur waktu timeline-nya tuh sesuai. Maksudnya ya misalnya kalian kerja 9 to 5, jam 5. Kuliah S2 itu butuh tenaga kan. Artinya kalau jarak ke kampus 1 jam, jangan sampai kuliahnya setengah 6 selesai kerja jam 5, ya stres kejar-kejaran 30 menit. Paling nggak kalau kuliahnya mulai setengah 7 di kampusnya malam gitu ya S2-nya, ataupun ambil Sabtu, weekend pagi sampai malam, nggak apa-apa. Tapi waktu kalian Sabtu itu kan misalnya kantor kalian libur, nggak apa-apa. Kondisinya kalau yang nggak kerja gimana? Lebih bagus, lebih fleksibel. Mau kuliah pagi pun ya nggak apa-apa. Tapi kalian bisa fokus sama kuliah kalian. Kalau nggak sambil kerja, kalau sambil kerja manajemen waktunya. Kemudian juga untuk yang teman-teman yang masih muda, nggak ada salahnya juga kalau habis lulus S1 langsung, karena apa? Ketika udah bekerja tantangannya lebih banyak.
ada pekerjaan, waktu, keluarga, itu akan menyita pikiran dan tenaga kalian juga. Jadi better kalau udah lanjut lulus S1, langsung aja lanjut siapin data penelitiannya masih fresh. Kalau saya jujur udah agak lama lanjut S2-nya, jadi lumayan ribet, harus ngurusin ya finansial keluarga, kemudian juga untuk anak, belum lagi urusan pekerjaan. Tapi makanya dari situ saya ambil kuliahnya online. Jadi gimana kalian bisa pilih juga kuliah online. Udah banyak kok sekarang kuliah-kuliah yang online yang bisa menyediakan waktu kalian lebih banyak dan juga bisa lebih setup waktunya lebih fleksibel. Next, yang ke-9. Nah, ini membangun mentalitas. Ibaratnya gini, kalau mulai riset, kosongin dulu pikirannya. Dosen saya juga pernah selalu bilang, namanya, spill nggak ya? Namanya Pak Freddy selalu bilang, clear your mind, clear your glass. Jadi bersihin dulu, supaya waktu mulai riset tuh kalian lihat, oh ini yang saya mau buat. Clear, nggak ada pandangan apa-apa dulu, bener-bener murni. Saya mau ngambil topik riset ini, saya mau kayak gimana. Udah, habis itu konsultasi sama pembimbing supaya bisa lebih terbuka, dan biasanya pembimbing ngebukain tuh unlock satu-satu ini supaya kalian juga cakrawala pemikirannya kebuka. Dan yang ke-10, nah ini penting banget ya, ini tips yang ke-10, tips yang terakhir. Nah, ketika kalian kuliah S2, pastikan tenaganya akan butuh keluar banyak banget, dan kalian harus fokus pada kemampuan kalian untuk memanajemen waktu dan juga tenaga kalian. Nah, penting banget mengatur waktu untuk olahraga, tidur yang cukup, dan juga makan makanan yang sehat. Dan bagus juga kalau misalnya disupport dengan vitamin. Supaya apa? Supaya kalian ketika kuliah itu benar-benar punya stamina yang bagus, ketika dosen menjelaskan punya kemampuan juga untuk daya tangkap yang baik, supaya perkuliahannya berjalan dengan lancar, tidurnya juga harus cukup. Walaupun dalam riset S2 tentunya pasti kita akan banyak banget tuh yang namanya lembur atau bergadang gitu ya untuk mengerjakan riset kita. Terlebih yang udah bekerja, mungkin baru bisa riset mungkin hari-hari libur ataupun hari-hari Sabtu gitu, yang dimana kalian punya waktu lebih luasa. Kalaupun pulang kerja paling bisa dimanfaatkan 1-2 jam untuk ngerjain riset. Tapi ingat, penelitian tesis yang bagus itu adalah tesis yang selesai dan dikumpulkan. Jadi kalau dibilang tesis harus perfect atau sempurna, nggak ada tesis yang perfect, nggak ada tesis yang sempurna, karena semua pasti punya kekurangan. Yang penting satu, kalau penelitian itu S2 salah nggak apa-apa, tapi jangan bohong. Jadi memang ya udah apa adanya aja. Kalau emang risetnya emang kurang bagus gitu, atau ada data yang kurang, nggak apa-apa, jujur aja memang kurang gitu ya. Tapi kalau memang datanya kurang, katakanlah kurang atau belum dapat, bilang aja belum dapat gitu. Jangan sampai kita berbohong sebagai peneliti. Nah, itu adalah 10 tips dari saya untuk gimana caranya kalian nanti lanjut S2. Semoga buat teman-teman yang mau lanjut S2 bisa terinspirasi dan juga dapat solusi buat ini. Dan jangan lupa buat teman-teman tetap semangat, walaupun kalian mungkin udah usia yang lebih sudah tua gitu ya, jangan pernah patah semangat karena nggak ada pernah kata terlambat buat belajar. Semangat buat teman-teman untuk lanjut S2, dan see you on the next video. Bye bye, see you at the Feedback Podcast. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Bye bye.